Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat serta menyaksikan bagaimana para apologet Kristen akan membantah dan juga mematahkan setiap argumentasi dan data-data yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma bersama dengan kawan-kawannya. Karena lagi-lagi Ustadz Tsuma ini terus berkuar-kuar tentang iman kekristenan yang tidak dia imani. Bahkan juga dia banyak menjelaskan tentang ayat Alkitab yang dijadikan untuk sarana atau alat untuk menyerang iman kekristenan yang dia sendiri tidak mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari ayat Alkitab yang dia pakai atau dia gunakan untuk menyerang iman kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Dan saya mempersilahkan untuk kita bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan kiranya melalui video ini kita semua boleh dicerdaskan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, begitulah. Sebab ya, kalau di agama lain nih, agama saya Kristen, itu cukup jelas kok. Ketika Tuhan menciptakan Adam, itu Hawanya nggak 1, 2, 3, 4, hanya satu. Gitu. Di Islam juga begitu, Bang. Istri Adam itu cuma satu. Tapi bukan kemudian itu menjadi dasar pelarangan poligami. Contoh misalnya, saya boleh taruhan dengan teman-teman Kristen. Kalau ada perintah di dalam Bible, larangan poligami. Nggak ada itu, Bang. Kalaupun ada dalil yang mengatakan cukup satu istri, coba mari kita uji. Di data mana itu? Kita pelajari original text. Itu nggak ada itu. Ada sih. Coba. Di ayat mana, di kitab mana, nomor berapa diterangkan di Kristen cukup ada satu istri. Ketika si Rasul Paulus ya, ketika di mana tuh, saya nggak hafal ayatnya, tapi saya narasinya cukup tahu lah. Ketika untuk para penutua atau suami ya, kasihilah istrimu, bukan kasihilah istri-istrimu ya, kasihilah istrimu. Nah dari situ ya tahulah bahwa kalau istri ya cuma satu, kecuali kasihilah istri-istrimu. Nah begitu juga istri-istri taatlah pada suami. Nah itu merujuk sama satu gitu. Nah juga kepada para istilahnya kalau sekarang ya, hamba Tuhan, pendeta, apa ini, itu nggak boleh memiliki istri dua begitu mau jadi gembala, ini nggak boleh. Iya, jadi gini, Bang. Inilah hebatnya agama Kristen, saya bilang. Ada aturan, mereka tidak jalankan, kemudian tidak ada aturan, mereka jalankan. Jadi mereka membuat aturan yang kemudian mereka jalankan. Jadi kalau orang Yahudi, mereka punya aturan, tapi mereka tinggalkan. Teman Kristen tidak punya aturan, tapi bikin aturan. Itu kebalikan. Cuma bentar, potong, nggak ada aturan, tapi dijalankan gimana maksudnya? Contoh ibadah hari Minggu, ada aturannya nggak dalam Bible? Menyembah Yesus ada aturannya nggak? Nggak ada kan? Tapi Kristen bikin aturan. Nah kalau Yahudi ada aturannya, tapi mereka nggak laksanakan. Gitu. Contoh misalnya di dalam Ulangan 21. 15-16. Apabila seorang mempunyai 2 istri, ini firman Tuhan. Nah, terus kemudian teman Kristen, agama Kristen muncul, cukup 1 istri. Itu dalilnya di mana? Siapa yang mengajarkan itu? Itu makanya aku bilang, kalau kita berbicara mengenai hukum aturan, ya agama Kristen itu tidak punya aturan, tapi mereka buat aturan. Yahudi punya aturan, tapi mereka tidak jalankan aturan itu. Islam punya aturan dan dilaksanakan aturan itu. Nah, itu perbedaannya di situ. Pak Somad tadi sempat kurang jelas tadi di ulangan berapa? Halo, siapa nih? The best. Bu Agustin. Oh, Ibu Agustin. Ya pagi Ibu Agustin. Ya, semangat pagi Bu Agustin. Iya. Ya sebentar, cuma kita sapa dulu ya.
Ya, silakan. Mikir siapa nih mikir nih? Halo, Salam atau selamat pagi? Ya, Hendy. Ya, Salam Pak. Puasa nggak Pak? Nggak lah. Puasa nggak? Puasa tadi dari jam 7 sampai jam 8 doang. Oh iya iya. Suaranya Hendy, kayak Sansan ya. selamat pagi Hendy. Suara kayak Samsan. Pagi-pagi. Puasa nggak? Ini ada si Juma nih. Ya saya nggak tahu ya nyasar apa enggak. Tapi dikirimin sama si Kodek. Tapi Bang Juma kan diajak dialog di sini. Ya. Emang sering diundang sih Juma. Cuma linknya bukan yang ini, ada satu lagi. Saya juga di situ ya. Ya kapan-kapan kalau ini ya di situ. Nanti saya istilahnya moderatorin lah kalau mau ini. Iya, dikasihnya link ini Bang. Sorry. Oh, dikasihnya link ini ya nggak apa-apa. Iya, sih. mana saya tahu kalau nggak It's dikasih nggak okay. tahu. I mean, It's welcome to talk too. Nggak apa-apa. Tapi gini ya, kita lanjutin dialognya. Masalah aturan dijalankan ya sama umat Islam itu aturan-aturan seperti apa sih yang dijalankan? Apa misalnya nggak boleh memilih pemimpin dari Islam non Islam, lalu tidak boleh berteman dengan non Islam, itu gimana tuh? Oh Ya, iya, can I ask into one question? Aku mau nanya satu ini. Apakah betul Muslim itu dilarang untuk bersalaman tangan kepada orang umat Kristen? Katanya haram. Itu saya tidak pernah dengar dalilnya tuh. Yang ada di dalam Islam yang bukan muhrim, baik Islam maupun Kristen bukan muhrim, ya nggak boleh bersalaman. Tapi kalau misalnya dalam satu rumah tangga ada yang Kristen, ada yang Islam, mereka boleh salaman, tidur bersama, makan bersama, nggak apa-apa. Ini hanya batasan muhrim saja, muhrim. Jadi Islam itu membatasi itu. Jadi kalau dia bukan muhrim, dia nggak boleh bersentuhan. Itu waktu lagi sholat atau dalam kehidupan bersosial life gitu? Dalam kehidupan bersosial. Oh really? Boleh bersentuhan dengan orang non Muslim, boleh. Selama waktu itu mereka itu muhrim. Tapi kalau sesama jenis boleh. Yang dilarang itu lawan jenis. Saya satu ruangan dengan teman saya yang non Muslim. Soalnya saya dengar katanya di Indonesia, by the way I'm not in Indonesia, saya bukan di Indonesia ya, saya ada di New York. Saya dengar katanya, wah repot ini negara kita sekarang katanya Muslim, katanya nggak mau bersalaman sama ini haram katanya. Aku bilang wow, Indonesia memang bobrok, saya bilang that's why I don't like Indonesian. Tapi ya karena saya orang Indonesia, tentu saya berkomunikasi dengan orang Indonesia juga. So jadi bagaimana menurut Bang Juma ini? Apakah betul tingkah laku para saudara-saudara kamu itu yang membuat hukum? Itu berarti hukum kan? Mereka mendirikan hukumnya. Iya, kalau kita umat Islam nggak ada yang kayak begitu. Boleh kita salaman. Nggak ada kemudian menjadi fatwa atau apa gitu. Kecuali dalam hal tertentu ya, misalnya dalam suasana genting, dalam suasana perang, itu memang ada aturan mainnya. Tapi kalau dalam keadaan baik-baik saja ya nggak ada kemudian larangan untuk berbuat baik. Oke, I got you. Maaf Bang Juma. Ya. Saya mau nanya ya, Bang Juma, gimana kalau Muslim, apa lebih penting yang bersih badannya, apa lebih penting yang bersih hatinya, Pak? Oke, baik. Jadi kalau dalam ajaran agama Islam itu, Bang, konsep dalam sebuah ibadah itu harus jasmani dan rohani. Itu jasmani dan rohani. Jadi dalam hal ibadah, jasmani kita itu harus bersih dari najis. Nah, lalu kemudian hati itu dalam beribadah. Jadi bukan hanya sekedar hati aja yang bersih, tapi juga fisik yang bersih di dalam ibadah. Dan itu juga menjadi seruan para nabi. Ya, kalau sekiranya teman-teman di sini tidak alergi ketika saya berbicara mengenai Bible, sangat jelas ketika ingin masuk ke dalam rumah Allah atau tempat kudus, itu tompah harus dilepaskan. Sendal dilepas, tangan dibasuh, kaki dibasuh, wajah dibasuh. Bahkan ada istilah ditakhirkan, itu di Bible ada. Itu syariat namanya, itu perintah untuk membersihkan jasad. Nah, bagaimana mungkin kemudian
tempat kudus ya dimasuki oleh najisan kan gitu. Makanya mohon maaf ketika Paulus mengajak orang-orang Yunani masuk ke bait Allah, orang-orang Yahudi marah. Mereka menempatkan tempat kita menjadi najis oleh karena orang-orang yang tidak bersuci, dalam arti kata tidak mensucikan kulubnya masuk ke dalam bait Allah. Artinya bahwa memang Tuhan itu menginginkan kebersihan jasad dan juga rohani, bukan hanya rohani tok. Gitu. Nah, yang saya herankan di sini sebagai Muslim ya, terhadap konsep yang diajarkan oleh Kristen kemudian. Mereka mengaku anak-anak Tuhan, mereka mengaku sebagai rohania ya, orang-orang yang membersihkan roh rohania. Tapi di dalam data Bible yang dimaksud membersihkan diri adalah orang yang menyunatkan hatinya. Nah, orang yang menyunatkan hatinya itu adalah mereka yang tidak sombong, yang tidak tegar tengkuk, membangkang terhadap perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, jangan engkau makan babi, hati mereka tersunat, mereka tunduk terhadap perintah itu. Itu yang dimaksud sunat hati. Mengasihi perintah Tuhan artinya mentaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan A, laksanakan A, jangan membantah. Kalau membantah itu namanya tegar tengkuk, hati nggak disunat berarti. Padahal perintahnya sunat hati dan juga sunat kulub. Nah, ini yang saya herankan itu loh Bang, dan sahabat-sahabat. Mengaku sebagai orang yang ikut terhadap perintah, ikut kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Yesus mengajarkan tentang syariat, bagaimana kemudian perilaku jasmani kita di dalam menyembah kepada Tuhan. Tapi teman-teman Kristen justru tidak melakukan itu. Makanya aku bilang tadi di abang saya, Apian, saya katakan bahwa agama Kristen itu tidak memiliki aturan, tapi bikin aturan. Sementara Yahudi punya aturan, mereka tinggalkan aturan itu. Oke, saya bicara sedikit dulu. Ya, silakan. Saya juga sangat prihatin dengan pemahaman yang sangat dangkal oleh saudara Kusuma. Yang pertama, dia mengira bahwa sunat itu adalah membersihkan, sekedar hanya membersihkan kulumnya aja. Padahal orang-orang Eropa aja, orang-orang yang tidak mengenal sunat, baik-baik aja, bahkan lebih sehat daripada orang-orang yang bersunat. Itu terbuktikan dalam fakta dengan kasat mata. Itu yang pertama. Yang kedua, si Suma ini mengira bahwa di dalam Alkitab itu tidak diajarkan soal kebersihan. Mari kita buka di dalam ayat-ayat Alkitab kita dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu muliakan Allahmu dengan tubuhmu. Kalau begitu, kalau kita nggak jaga kebersihan tubuh, bagaimana bisa memuliakan Allah? Ya, 1 Korintus 3:17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, di sini ya, di sini kita diperintahkan untuk menjaga tubuh. Dalam Efesus 5:29 dikatakan apa? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi pengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Di sini dalam Alkitab ini menjelaskan harus menjaga kebersihan, menjaga tubuh. Bukan tidak ada dalam ajaran ini, namun Alkitab tidak mengajarkan seperti mengajarkan anak-anak TK yang SDM-nya di bawah, yang sangat rendah. Alkitab mengajarkan dengan hikmat dan akal budi. Makanya firman Allah itu harus dipahami dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bagaimana bisa paham? Nah, bicara soal babi itu hanya mengutip ajaran Yahudi tanpa paham. Ya, Muslim tidak dalam catatan Al-Quran tidak ada loh ajaran halal dan haram, hanya mengambil bahwa babi itu haram. Bukan berarti mengajarkan halal dan haram. Itu kamu harus ingat juga. Berapa kali saya jelaskan itu kepada Sumat. Namun sampai saat ini dia tidak mengerti. Oke, terima kasih. Nanti saya lanjutkan. Lanjut semua. Oke, ini yang saya katakan. Bahwa agama Kristen itu punya aturan, ya, tapi tidak berlandaskan terhadap apa yang tertulis kan gitu. Di awal tadi saya sudah mengatakan begitu. Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dibunuh karena melanggar perintah Tuhan. Kan ada aturannya. Itu kan jelas. Lain cerita kemudian ketika kita berbicara mengenai konsep Kristen. Nah, kita pindah berarti. Konsep Kristen adalah konsep baru yang kemudian diajarkan oleh pendirinya di Antioquia dan untuk orang-orang yang berkulub. Tapi kalau di dalam pengajaran para nabi, nggak boleh berkulub, itu nggak boleh. Nah, itu yang saya katakan bahwa Kristen adalah sebuah konsep yang memiliki aturan, tapi tidak tertulis kan gitu. Seperti pelarangan sunat. Ada memang dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 2 bahwa jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, sekarang yang menjadi acuan perintah Yesus atau perintah Paulus nih? Karena Yesus sendiri menerangkan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Menjadi pengikut, Yesus sunat, pengikutnya wajib sunat. Nah, kalau misalnya acuannya adalah Paulus, nah ini kita harus mengingat bagaimana pesan Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah terhadap ahli Taurat. Siapa ahli Taurat ini?
Apakah Nabi Muhammad SAW? Bukan. Tapi internalnya mereka sendiri yang akan memborbardir ajaran para nabi. Makanya Yesus mengatakan waspada. Waspada kepada siapa? Ahli Taurat. Paulus ahli Taurat nggak? Ahli Taurat. Nah kemudian Kristen muncul. Ikut siapa? Ikut ahli Taurat. Siapa itu? Paulus. Pertanyaannya Pak. Pertanyaan Pak Juma. Adakah perintah sunat di dalam kitabmu? Perintah sunatnya secara gamblangnya nggak ada. Oke, saya jelaskan sedikit cuma. Jadi banyak aturan-aturan di dalam perjanjian lama itu kalau di dalam Galatia mengatakan hampir semua itu penebusan dosa itu dengan darah. Kalian salah paham soal sunat. Di dalam kekristenan, sunat itu bukan sebagai perwujudan untuk kesetiaan masuk ke surga atau cara untuk masuk surga atau persyaratan masuk surga. Kalau mau sunat silakan, kalau nggak disunat nggak apa-apa. Karena kenapa? Dalam perjanjian lama itu diaturkan aturan itu. Ini kamu harus paham. Karena kenapa? Ya, sunat itu mengeluarkan darah. Ya, di dalam perjanjian baru mengatakan hampir semua pengorbanan itu dalam bentuk darah. Dia mengeluarkan darah. Di sini dalam bentuk pengorbanan, dalam bentuk fisik. Jadi apa Rasul Paulus bilang? Ya, bukan sunat fisik lagi, tetapi sunat hati. Karena itu sudah digenapi oleh Yesus. Makanya kalau kita baca di dalam di dalam Matius 5:7, Yesus itu apa tujuannya untuk dia mati? Untuk menggenapi tentang hukum atau Taurat yang mana? Taurat dalam bentuk upacara itu darah. Ini kamu harus tahu dalam pembagian-pembagian. Karena itu Yesus datang untuk menggenapinya. Roma 8 ayat 3 juga memperkuatkan itu semua. Nah, kalau kita merujuk juga ke dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 14, sebagaimana sunat adalah penanggalan bagian tubuh tertentu, demikian juga baptisan adalah air adalah penanggalan. Jadi kalau dulu ya dosa itu ditebus dengan darah, tetapi karena sudah diganti dengan darah Yesus, itu yang sudah digenapi dalam Matius 5 ayat 17. Nah, tetapi sekarang sudah ada Yesus membuat aturan, yaitu apa? Dengan baptisan air. Kamu disucikan dengan air sebagai Roh Kudus atas nama Bapa, Anak dan Roh. Ini yang kalian harus tahu. Jadi kalian harus paham tentang sistem-sistem hukum, aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian lama sama perjanjian baru. Karena kenapa? Saya sudah berapa kali menjelaskan kepada kalian bahwa kalian tidak paham tentang arti Taurat. Jadi seakan-akan di mata kalian Taurat itu adalah judul buku. Sebenarnya tidak begitu, Suma. Kamu harus paham bahwa Taurat itu adalah mempunyai makna, Injil itu mempunyai makna. Itu harus kamu paham, Suma. Ada penjelasan semua hal itu, bukan tidak. Makanya, Suma, belajarlah untuk bertanya. Baguslah kalau kamu ini dialog dengan saya dengan baik-baik seperti saya suka. Lanjut aja. Ya, itu makanya aku bilang bahwa teman-teman Kristen ini punya Yahudi punya aturan, ada tertulis. Teman Kristen tidak ada tertulis, tapi dijalankan perintah itu. Yang tertulisnya ditinggalkan, kemudian yang tidak tertulisnya mereka lakukan gitu. Dari mana itu? Juma dapat dari mana? Apakah Juma sudah mengerti tentang Alkitab kami? Ya, saya pasti ngerti, Bang, karena saya menelaahnya dengan akal. Kalau Anda semua kan berdasarkan iman. Nah, Juma, sebentar. Beda itu, beda. Ya, akal dan iman beda. Gitu, di situ perbedaan kita di situ. Yang dimaksud Juma, ya, itu apa sih? Nggak ada aturan, lalu dijalankan. Nah, sekarang begini, Bang. Yang tertulis itu seperti di dalam Matius 5. Jangan kau menyangka. Jadi nggak boleh kita mereka-reka bahwa Yesus itu datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, sekarang Kristen apa? Hilang semua Taurat itu kan? Padahal Yesus, jangan kau menyangka. Sebelum langit dan bumi lenyap. Diplesetin lagi dikatakan sebelum mati di atas tiang salib. Oke, Suma. Sudah 1000 kali saya katakan tentang penjelasan Taurat. Di dalam Alkitab, translate atau terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata dua, hukum Taurat. Tetapi di dalam terjemahan asli hanya mengatakan Torah. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris disebut law. Emang hukum Taurat itu adalah, ingat dan catat, hukum Taurat adalah apa? Dua kata yang sama, pengulangan kata yang sama dalam dua bahasa. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi Taurat. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang digenapi? Nah, di dalam Alkitab ini ada 3 hukum dalam pembagian yang saya ingin katakan. Yang pertama, 10 hukum Allah dan keseluruhan hukum, dan ada juga hukum upacara. Hukum upacara itu menyangkut tentang aturan-aturan tentang persembahan, tentang pengorbanan darah. Itu makanya kan dalam Galatia mengatakan hampir semua pengampunan dosa itu dalam bentuk darah. Yang Yesus genapi adalah Taurat dalam bentuk upacara, yaitu pengorbanan darah anak domba. Itu yang digenapi.
Makanya kita sekarang orang Kristen sudah tidak melakukan hukum upacara tersebut, itu pengorbanan. Tetapi orang Yahudi yang tidak percayakan Yesus sampai detik ini masih melakukan hal itu. Nah sekarang jika kamu ulang lagi orang Kristen tidak paham bahwa Yesus datang, aduh berarti kamu nggak paham yang saya jelaskan selama ini semua. Makanya kamu harus tahu pengelompokan Taurat. Jadi ketika dikatakan aku datang menggenapi hukum Taurat, yang kamu pikirkan keseluruhan hukum-hukum di dalam Alkitab, tidak begitu. Karena kamu tahu hukum sipil itu disebut Taurat, hukum upacara itu disebut Taurat, 10 hukum disebut Taurat. Nah makanya saya tanya, hukum Taurat mana yang digenapi? Sekali lagi saya jelaskan, Taurat dalam bentuk upacara yaitu pengorbanan darah anak domba, itu yang digenapi Yesus. Tapi hukum-hukum yang lain itu masih berjalan. Sampai situ udah paham nggak semua? Nah, saya paham. Makanya saya katakan bahwa Kristen itu adalah sebuah kelompok yang membuat aturan tidak tertulis, kan begitu. Nah sekarang begini. Tolong beri saya ruang untuk membuktikan itu. Ya. Sekarang begini. Yesus tertulis mengatakan bahwa hukum Taurat itu sebelum lenyap langit dan bumi nggak boleh setitik pun dihilangkan. Betul. Nah, apakah langit dan bumi sudah lenyap? Oke, saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lagi. Yang pertama, sekarang apakah bumi dan langit sudah lenyap? Belum. Nah, dengan demikian hukum Taurat itu nggak boleh dihilangkan. Kalau kemudian ada konsep, sabar. Kalau kemudian ada konsep belakangan muncul bahwa itu harus digenapi karena harus ada mati terkutuk di atas tiang salib untuk menebus dosa warisan. Kawan, di dalam Yesaya 44 nomor 22 sudah diterangkan bahwa dosa pemberontakan Bani Israel itu sudah dihilangkan, laksana kabut diterbangkan angin. Nggak ada lagi dosa-dosa bagi mereka. Itu penekanan. Jadi kalau misalnya ada konsep kemudian digenapi, seperti misalnya, jangan engkau makan babi, Imamat 11 nomor 7, karena itu haram bagimu. Ketika digenapi menjadi halal. Ini logikanya di mana? Oke, Suma, kamu berbicara dengan saya, Suma. Kamu berbicara dengan saya. Silakan. Kamu berbicara dengan saya. Artinya begini, saya sudah jelaskan, jangan kamu memahami hukum Taurat itu hanya satu macam saja. Ya, hukum Taurat itu semua yang tertulis, yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan perjanjian baru kepada Bani Israel. Perjanjian baru itu diajarkan kepada non-Yahudi. Taurat itu dalam bahasa Ibrani artinya Taurat itu dalam bahasa Ibrani artinya aturan, perintah, instruksi. Kepada siapa? Taurat siapa? Tidak ditujukan kepada siapa. Salah. Jadi hukum Taurat itu diuntukkan untuk Bani Israel. Gitu loh, ya. Dengar semua. Itulah makanya aku bilang, ada tertulis kalian tidak imani. Tapi tidak ada tertulis kalian imani. Kalian lakukan. Dengar. Yeremia 31 nomor 33. Cuma sabar dulu, dijelasin dulu, nanti ditanggapi nggak apa-apa. Biar si Pak Billy jelasin. Cuma Taurat itu artinya aturan, perintah, instruksi. Aturan perintah instruksi bukan hanya dari Yesus. Aturan sipil itu aturan pemerintah, dan aturan bangsa Israel itu bukan dari Tuhan pun, seperti hukum Musa gigi ganti gigi itu disebut Taurat. Apakah itu dari Tuhan? Tidak. Itu aturan sipil, tapi disebut Taurat. Artinya Taurat instruksi, aturan, perintah. Jadi jangan kamu menganggap Taurat itu artinya hukum dari Allah. Kamu salah. Karena Taurat itu dibagi seperti ini, moral law, 10 hukum ada di sini. Apalagi di sini civil law, hukum sipil. Apakah hukum sipil ini disebut Taurat juga? Apakah hukum sipil ini dari Tuhan? Tidak. Tapi disebut Taurat juga di dalam terjemahan asli. Yang ketiga, sanitary law, hukum kebersihan, disebut apa? Disebut Taurat. Apakah sanitary law ini dikeluarkan oleh Tuhan? Tidak. Sekarang, safarial, hukum-hukum upacara korban. Ini aturan Tuhan. Tentang apa? Tentang upacara, tentang Ka'bah yang mengatur upacara agama bangsa Israel. Semua itu dalam bentuk yang digenapi adalah sacrificial law atau upacara korban. Ini yang digenapi. Cuma ini, selama langit dan bumi ini masih ada, 10 hukum masih jalan, sanitary law masih jalan, decenary law masih jalan. Selama langit dan bumi masih ada, yang digenapi hanya apa? Hanya hukum upacara. Udah paham sampai situ kamu? Kamu mau bolak-balik gak seperti itu yang kubilang ya, bahwa yang tertulis di dalam pengajaran Yesus itu tidak Anda imani kemudian. Lalu kemudian mengambil sebuah konsep yang tidak tertulis, Anda jadikan sebagai sebuah jaminan kebenaran gitu ya. Saya kasih contoh. Kali Yesus mempunyai Taurat, yaitu apa? Baptisan, perjamuan, kabarkan keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Itu perintah Tuhan. Itu perintah Yesus. Itu instruksi Yesus. Yang tidak dikenal oleh yang namanya Isa. Who is Isa? Siapa Isa? Makanya gue bilang, jangan dangkal memahami kata Taurat. Makanya kamu itu bolak-balik dijelaskan semua. Hanya sampai situ kemampuan kamu. Saya boleh bicara? Terus kamu mau mengelabui kita Kristen? Sorry, nggak akan mungkin. Saya tidak pernah mau mengelabui. Saya hanya berdasarkan data. Makanya dari awal saya bertanggung jawab dengan pernyataan saya. Itu loh Bang. Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil. Oke?
Iya. Dia aja Juma kau di sini kan Juma ini kan Muslim. Jadi Juma menjelaskan Al-Qur'an, enggak usah menjelaskan Al-Qur'an. Juma gini. Jadi jangan ini, Bang. Ini tolonglah menjadikan kami jadi Pak Juma kan berkesempatan untuk menjelaskan Al-Qur'an, Pak. Jadi jangan Bapak menjelaskan Alkitab kami. Ini kayak pendeta Lamsen, alergi dibahas kitabnya. Saya tidak alergi, soalnya kamu itu tidak mengerti. Oh, kita adu Bang, kita adu yang ngerti saya atau Abang. Abang itu berdasarkan iman, saya akal gitu loh. Apa susahnya memahami kitab Abang? Kira-kira apa susahnya? Bahasa Indonesia kok. Al-Quran kamu aja. Begini saya tanya. Bahasa Indonesia kok. Siapapun bisa memahami ketika mendudukkan kitab Anda itu dengan menggunakan akal. Bukan. Akal, Pak. Sekarang aku akal. mau nanya, tolong jelasin. Apakah kamu disuruh mengimani Taurat dan Injil? Betul. Benar sekali. Gimana cara mengimaninya? Mengimaninya dengan cara memahami bahwa Allah pernah mewahyukan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian kaumnya merubah daripada isi daripada Taurat itu. Jadi pertanyaannya, kamu mengimani Taurat dan Injil sekarang itu udah dirubah? Betul. Tapi kamu disuruh mengimani? Iya. Dari gimana cara kamu gimaninya, tapi kamu tidak tahu isinya? Aduh Pak, saya katakan kepada Bapak, kami umat Islam itu, fondasi keimanan kami adalah beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Apa maksudnya itu? Kami meyakini bahwa Allah sebelum mewahyukan Al-Quran, Allah pernah mengutus mewahyukan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan juga Injil. Taurat itu bagi Islam hanya sebuah judul. Sekarang saya minta kamu sebutkan 10 buku Musa secara berurutan. Ya dalam Al-Quran itu enggak seperti itu caranya. Aduh, Bapak gimana sih mengimani tapi nggak tahu isinya? Gimana Taurat yang mana? Bentar. Nah, itu yang dimaksud Juma. Juma mengimani Taurat. Juma mengimani Zabur. Juma mengimani Injil yang diturunkan oleh Allah SWT. Betul. Lalu yang diturunkan oleh Allah SWT, Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, itu masih ada apa enggak? Ya, sekarang saya tanya kepada Abang, pertanyaan yang sama. Habis ini saya jawab, Abang juga jawab. Jawab dulu dong. Saya akan jawab. Dengar, sahabat saya dengar. Saya akan jawab. Tapi setelah saya jawab, saya ajukan pertanyaan yang sama, boleh? Oke, silakan. Oke, baik. Fokus saja bro, buat topik. Ayo, buat topik. Udah, ini sudah topik ini Bang, udah topik. Taurat dan Injil ya. Oke, silakan. Ya, oke. Nah, sekarang begini, Al-Quran itu datang kemudian. Dia datang belakangan, menceritakan fenomena yang terjadi terhadap kaum terdahulu. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Orang-orang Yahudi itu mencampur adukkan kebenaran yang datang kepada mereka dengan kebatilan. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan bahwa orang-orang yang dahulu itu mengingkari apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Wadat katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum. Nggak usah pakai Arab, Nggak bisa, Bapak bertanya tentang Islam. Emang gue umat terjemah. Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Bapak nggak boleh ngatur itu. Saya bukan Kristen. Kristen nggak mampu menunjukkan original teks kitabnya. Jangan Anda samakan dengan saya. Sorry. Ya, sorry, Pak. Saya Muslim, Pak. Saya Muslim. Aja ngomongnya, bro. Sebentar. Saya Muslim. Saya harus percaya diri terhadap kitab saya. Seperti orang sebelah. Oke. Jangan kayak itu dong, kayak anjing gila. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah diberikan kitab oleh Allah berupa Torah dan juga Injil, itu mereka merubah daripada apa yang diberikan kepada mereka. Itu. Bang Juma, can you calm down a little bit? Calm down. Ini giliran saya ditanyakan. Giliran saya menjawab pertanyaan kalian kejang-kejang. Coba. Ayo. Ini giliran saya ditanyai. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi thamanan qalila. Ini saya ditanyai. Kenapa giliran saya menjawab kalian kejang-kejang? Betul. Kagak, Juma, saya bilang. Sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Sebentar. Apa yang dijawab sama Juma itu nggak merujuk sama pertanyaan saya. Nanti kita buktikan. Saya terangkan kepada Anda. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasara menyembunyikan apa yang telah diwahyukan Allah kepada mereka. Sekarang kita buktikan. Pertanyaan yang sama. Apakah sahabat Kristen di sini bisa menunjukkan kepada saya kitab Taurat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa? Oke. Sebentar. Sabar. Tunjukkan. Saya minta tunjukkan kitab Taurat Musa. Ayo. Ada yang bisa buka kamera tunjukkan kepada saya mau lihat. Sabar, Juma. Saya tadi tanyakan, tapi kagak dijawab. Saya sudah menjawabnya, kawan. Anda menanyakan mana kitab Taurat, mana kitab Injil, ya kan? Anda katakan itu kan? Saya jawab, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Saya tidak mau mengada-ngada. Al-Quran saya yang menjawabnya.
Sesungguhnya orang-orang Yahudi Nasara menyembunyikan apa yang diwahyukan Allah kepada mereka. Artinya Tauratnya cuma kagak tahu. Apa tuh? Iya berarti Taurat, Jabur, Injil artinya udah kagak ada. Atau cuma bukan tidak ada, tapi dicampur adukkan antara hak dan yang batil, gitu. Berarti maksud Juma ada yang disembunyikan. Sebentar maksud Juma firman Tuhan bisa dicampur adukan sama manusia gitu. Jadi sabar. Itu dalilnya di kitabnya Bani Israel itu ada. Jangan engkau menambahkan, jangan engkau mengurangi. Artinya ada perintah itu, ada indikasi akan ditambahkan, akan dikurangi. Nah, kalau Anda membantah dalil itu, sekarang tolong tunjukkan kepada saya Tauratnya Nabi Musa itu mana coba? Menimbulkan pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan saya, pertanyaan yang sama. Tunggu sebentar, ini belum kelar. Apanya yang Anda mau kelarkan? Jawaban saudara menimbulkan pertanyaan. Apakah firman Allah itu kekal? Firman Allah kekal, Pak. Aturan Allah itu kekal. Berubah, Pak. Sabar. Yang tidak kekal itu adalah bukunya, Pak. Sabar, kita kejar dulu apa kata Cuma. Yang tidak kekal itu bukunya, kitabnya yang terdiri dari kertas dan juga tinta, itu yang tidak kekal. Tapi perintah Allahnya itu kekal, Bang. Itu. Nah, sekarang coba tunjukkan Taurat Musa kepada saya. Ini ada Kristen berapa di sini? Saya sendiri. Tunjukkan kepada saya kitab Musa. Supaya ini Al-Quran terbantahkan. Saya akan terbantahkan, saya nanya dulu. Menurut kamu mana ayat yang mengatakan bahwa Taurat itu sudah dirubah? Ayat yang mana? Coba kamu tunjukkan dulu semua. Tidak diterangkan bahwa ayat ini yang dirubah. Di dalam Al-Quran, Taurat atau kitab Taurat yang dirubah? Saya mau tahu dulu. Aturan Tuhannya yang datang kepada mereka, kitab Tauratnya yang mereka sembunyikan, yang mereka tambahkan dan mereka kurangi. Oke, saya kasih tahu kamu bahwa anak kamu itu main fitnah. Sekarang kalau fitnah, dengar, kalau fitnah, tolong kasih saya ruang. Kalau Allah saya mau fitnah, tunjukkan kepada saya kitab Taurat Musa. Sejak kapan? Sejak kapan? Ada ayat mengatakan Tuhan Taurat. Nabi Musa menerima 2 loh batu di Bukit Sinai. Tunjukkan kepada saya 2 loh batu itu. Ayo, silakan. Itu dalam bahasa. Jangan nangis. Kamu baca ceritanya. Ayo, itu teman-teman Kristen. Dan ditulis lagi. Teman-teman Kristen. Nggak ngerti. Tunjukkan ke saya, yuk. Tunjukkan ke saya. Sebelum itu sudah ditulis. Udah, gini. Halo. Pertanyaannya bego banget sih. Ya, kalau bego tunjukkan aja kitab Tauratnya Musa. Sekarang gue tanya sama lo. Injilnya Isa mana? Nah, sekarang sama. Injilnya Isa mana? Saya kan sudah jawab tadi. Jangan goblok. Bentar, Mas. Injil Isa mana? Saya. Taurat yang diceritain Muhammad mana? Bentar teman-teman, Juma tadi pagi kan saya bilang diskusi secara enak. Lalu saya udah prediksi Juma pagi-pagi ntar juga begitu lama, sekian menit, sekian jam begini. Nah, itu Juma yang saya mau ya. Diskusi secara elegan lah. Kita belajar sama-sama ya. Juma sekali lagi ya. Ini Juma kan bukannya bukannya saya sendiri nih, saya dikeroyok. Jangan begitu. Ini saya satu-satu ya. Nah, tentang tadi pertanyaan saya itu kagak merujuk sama jawaban sama sekali loh. Aku suka Juma yang tadi loh, yang pertama awal. Iya, yang aku tadi bilang pagi. wow. Seneng banget, tiba-tiba kok kayak gini Juma. Ada apa ini, ada apa masalahnya? Jangan dikeluarkan saya. Kenapa kalau saya masuk di grupnya orang-orang Kristen aku terus ditendang keluar, kenapa? Apakah kalian kalau saya masuk di grup kalian itu akan terguncang? Pak Ade, itu perempuan siapa perempuan tuh? Masalahnya kau tukang ini, tukang apa namanya, tukang tipu-tipu. Tahu nggak? Jangan menghina-hina. Si Jo nih, berkatalah dengan baik seperti yang diajarkan sama Al-Quran kamu, tapi kau yang jadikan ini hancur, tahu nggak? Tolonglah yang baik, jangan kayak anjing gila. Aku mau nanya, bisa? Sebentar. Kita lanjutkan aja tadi, bro. Apakah itu gimana? Nggak apa-apa, kayaknya aja. Aku kepingin kembali Juma yang pertama kali aku dengar. Sebelum aku tidur, can you do that for me please? Yang be nice, be gentle. Ya. Enak tadi dia ngomongnya. Aduh, saya bilang enak sekali dengar suara si Juma. Oke, saya minta maaf. Yang co-host si Jo jangan di ini ya. Dia kan nggak punya otak tuh. Lagian kalau misalnya si Jo masuk, itu bikin malu si Juma juga. Mungkin nggak tahu ya kalau kasih masuk Juma dukung si penghujat yang nggak ada otaknya, ya nggak tahu juga kalau Juma dukung. Iya. Soal apanya? Enak tadi Juma yang santun ngomongnya, aku aja ini senang dari New York.
dengarnya enak. Oke, lanjut. Iya, silakan. Ya, jadi cuma saya tekanin lagi ya. Kita kan diskusi nih secara elegan ya. Apalagi cuma udah pengalaman ya. Pengalaman istilahnya pengalaman bercerita banyak lah gitu. Tahu betul atau enggak itu tergantung penonton ya. Gitu. Biasa lah gitu. Apalagi cuma pengikutnya banyak. Nah, nanti kalau cuma ngamuk-ngamuk, penontonnya ngamuk-ngamuk gimana? Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Si siapa? Erdi? Ya. Oke, jadi tuduhannya kan di dalam Quran mereka ini dan itu ya, kesannya seperti sudah dirubah. Nah, harusnya kawan kita semua memahami latar belakang turunnya ayat itu seperti apa, ya kan? Karena yang ku ketahui, yang dinyatakan oleh ayat Quran tentang Taurat dan Injil sudah mereka utak-atik, itu lebih kepada terjemahan. Jadi bukan, jadi di situ Allah dan Jibril dan Muhammad mengkanter Taurat dan Injil terjemahan, bukan original teks. Kenapa saya katakan begitu? Ya, sebab Allah, Muhammad dan Jibril tidak ada sejarah di dalam Quran yang mengatakan mengerti dan paham apa itu Hebrew. Ya, jadi kawan-kawan di sini semua harus tahu. Karena latar belakang itu saya dapat ketika Waraka menulis Injil di dalam menyalin kitab Injil ya ke dalam bahasa Arab ya, dan itu harus diakui oleh kawan-kawan seperti Bro Suma bahwa bahasa Hebrew tidak pernah ya orang Arab pahami ya, tidak pernah Jibril bernarasi dalam bahasa Hebrew, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala bernarasi dalam bahasa Hebrew. Nah, ini menjadi suatu pandangan atau suatu yang dasar dari saya mengatakan bahwa yang dikanter oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril dan Muhammad itu bukan original teks, tetapi tafsiran-tafsiran orang-orang Yahudi yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Arab. Itu yang dikanter, bukan original teksnya. Karena memang orang Yahudi dituduh suka mengutak-atik, ya kan? Karena saat itu Muhammad mendambakan bahwa dia itu mau menyatakan diri sebagai Mesias. Nah, seperti itu, latar belakangnya, silakan. Ya. Jadi kalau cuman bicara siapapun bisa, Bang, tanpa data gitu ya. Nah, ketika kemudian saudara saya, Bang Herdi, mengatakan kemudian penyangkalan terhadap Quran, di mana Al-Quran sudah sangat tegas mengatakan seperti apa yang saya katakan tadi. Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Saya dalam hal ini ketika berbicara Quran, saya nggak boleh mengada-ngada. Saya pertaruhkan kebenaran Al-Quran ini di hadapan teman-teman Kristen. Gitu. Saya nggak mau terjemahan aja. Alkitab saya loh yang menerangkan itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab. Nah, sekarang kalau Anda, sahabat saya, mengatakan Alkitab itu tidak disembunyikan kok, saya minta tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Ada nggak? Itu dulu, bantah Al-Quran ini dulu, yang 1400 tahun silam ini dulu. Itu dulu yang Anda harus gagalkan gitu loh. Lalu kemudian, kalau tidak bisa menunjukkan itu, Al-Quran lebih tegas menerangkan, fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim. Nah, Al-Quran menerangkan, silakan orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Berarti ada oknum yang di sini diterangkan menulis kitab dengan tangannya sendiri. Dan kemudian mengatakan kitab itu dari Allah. Ini yang dimaksud Quran ini siapa? Tsumma yaquluna hadza min indillah. Dia katakan kitab itu dari Allah. Nah, Al-Quran di data yang lain, kitab Allah yang benar itu disembunyikan. Nah, sekarang sahabat Kristen mengaku agamanya lebih tua, kitabnya lebih tua, lebih paham Taurat, lebih ngerti Injil. Saya, umat belakangan yang datang, minta pembuktian mana kitabnya Nabi Musa. Oke, sekarang ini memang sudah kejam fitnah ini. Di mana ada kitab dari langit? Dari mana? Kejam sekali fitnah ini. Ada kitab dari langit. Gimana, Bro Lin mau maju, silakan. Ya, tunggu, sabar dulu. Bagaimana kita berbicara tentang Taurat, sedangkan dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah menjabarkan arti daripada Taurat. Apakah Al-Quran dan hadis mengenal Taurat? Tidak, mereka tidak mengenal Taurat. Karena yang mereka tahu Taurat itu adalah judul kitab, judul, nama. Apakah mereka tahu pemaknaan Taurat? Kita bongkar Al-Quran sama hadis. Apakah ada menjelaskan tentang Taurat? Nggak ada. Mereka tidak tahu apa arti Taurat, karena Taurat itu bahasa Ibrani, sedangkan mereka orang Arab. Mana mereka paham kata Taurat? Coba buktikan. Sekarang saya mau lihat pembuktian, apa arti Taurat?
menurut penjabaran Al-Quran dan hadis. Silakan. Ya. Oke, kita buka di dalam surah 2 ayat 75 ya. Santai ya bro, kita diskusi santai aja ya. Surah 2 ayat 75. Surah 2 ayat 75. Oke, maka apakah kamu sangat mengharapkan mereka percaya kepadamu sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya kan? Nah ini dasar tuduhannya. Nah sekarang kita lihat dari apa yang diubahnya itu apa? Original text ya atau terjemahannya atau tafsirannya itu ya kita pelajari di situ. Oke. Nah di sini dikatakan tafsir jalan lain ya, hai orang beriman ya, sedangkan satu golongan firman Allah mengubah yaitu Taurat sebelum memahaminya padahal mereka. Nah, ini tidak ada penjelasan ya apa yang dirubah. Tapi di sini tafsir Ibnu Katsir ya mengatakan yang dirubah itu adalah terjemahannya atau yang lebih kepada tafsirannya, gitu bro. Jadi yang berubah itu bukan original teks ya. Ini bro baca tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah 75 ya. Jadi di situ dikatakan bahwa yang berubah itu tafsirannya. Karena orang Yahudi mengolok-olok Muhammad saat itu. Karena Muhammad menyatakan diri sebagai Mesias. Sedangkan orang Yahudi tahu benar Mesias itu hadir dari keturunan Yehuda. Begitu bro. Jadi Mesias yang dijanjikan itu hadir dari keturunan Yehuda. Jadi masalah ini, masalah tuduhan Quran atas Injil dan Taurat. Ya, bahwa kitab itu sudah dirubah, itu bukan original teks. Tetapi terjemahan yang lebih menuju kepada tafsiran orang Yahudi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oke. Ya? Mantap, penjelasannya mantap. Oke. Nah sekarang begini. Yang sahabat jadikan sebagai kitab hari ini itu terjemahan atau original teks? Oke. Jadi begini Suma. Tunggu dulu, jawab dulu. Jangan nangis dulu, jawab aja dulu ini. Masalahnya yang Saudara Herdi menjelaskan tentang penafsiran bahwa yang dirubah adalah terjemahannya. Nah sekarang apakah kalian memahami, apakah kalian mengimani kitab original teksnya atau yang ada pada gereja itu hanya terjemahannya? Oke. Yang jujur. Ya, oke, santai. Jadi gini. Jadi kekristenan itu menerjemahkan dari original teks kan? Ya. Terus kami mengimani itu. Masalahnya yang terjemahan yang di kantor itu terjemahan bahasa Arab saat itu di zaman Muhammad. Karena begini sebentar. Karena begini. Di dalam Quran ada narasi kayak gini, bro. Yeah. Bahkan Muhammad itu dilarang ikut campur atas Taurat dan Yahudi karena mereka orang-orang Nasrani dan Yahudi itu sudah punya dasar yaitu Taurat dan Injil. Nah, lalu ada narasi di dalam Quran ngomong kayak gini. Orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan dipandang beragama sampai mereka menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Nah, itu suatu ketetapan yang Allah berikan, ya kan? Itu Allah berikan atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi untuk apa Anda membawakan Quran menjelaskan tentang Taurat dan Injil? Sedangkan Allah sendiri mengatakan orang Yahudi dan Nasrani punya ketetapan atas mereka yaitu Taurat dan Injil. Jadi sudah diperintahkan jangan kenapa lagi membawakan Quran menjelaskan Quran. Sedangkan dalam hal ini Quran yang menyatakan soal diubah di otak itu bukan original teks ya. Dan bro harus pahami juga, coba bro baca di dalam Quran maupun hadis, tidak pernah Allah dan Jibril dan Muhammad bernarasi tentang Taurat, tentang Hebrew, tentang original teks. Tidak ada. Yang mereka narasikan adalah tafsir. Jadi Allah di sini mengkanter tafsiran orang Yahudi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu yang menjadi masalah, bro. Ya, jadi gini, Bang Herdi. Ya, Al-Quran itu tidak pernah membahas tentang terjemah, enggak. Al-Quran hanya membahas tentang kitab yang datang kepada Nabi Musa. Yang Anda bahas ini adalah penafsiran yang kemudian menyakiti Anda sendiri karena Anda hanya memahami terjemah kan gitu. Sementara yang Anda katakan ini yang ditegur adalah terjemah. Nah, ketika Al-Quran kemudian menerangkan ya bahwa kitab terdahulu itu mengalami kemudian apa yang dikatakan perubahan, ada yang menyembunyikan. Sehingga Allah menerangkan, ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Kalian mengetahui tentang firman Allah yang datang kepada nabi-nabi, tapi kalian mengingkari, gitu. Kalian tahu Yesus itu utusan Allah, tapi kalian mengingkari. Itu kata Allah. Kita perjanjian lama yang kita bicarakan Taurat, kenapa sudah pada Yesus? Santai. Jangan seperti iklan testosteron, apapun makanannya, minumnya testosteron. Ini saya sedang membahas Al-Quran. Santai bro, santai. Yesus ingat ya, Yesus itu datang kepada ahli kitab, bukan datang kepada Kristen. Catat itu. Jadi kalau Al-Quran menerangkan ahli kitab, berarti bercerita tentang umatnya Yesus. Ahli kitab itu bukan Kristen. Catat itu. Tidak ada statement bahwa Yesus datang kepada orang Kristen. Kalian ahli terjemah, bukan ahli kitab. Sudah 1000 kali diterjemahkan. Dijelaskan bahwa Kristen adalah umat terjemah. Bukan.
Kristen adalah apa? Orang-orang pengikut ajaran Yesus Kristus. Ajaran Paulus di Antioquia. Tuh Kristen. Nggak tahu artinya apa. Kristen adalah pengikut Paulus di Antioquia. Pengikut Yesus itu pasti praktisi Yahudi. Pasti pengikut Yesus itu taat kepada hukum Taurat. Gini. Kita minta arah kepada orang muda. Bagaimana sih semua menjelaskan Taurat sedangkan dia tidak tahu Taurat. Pak Billy jangan ngelebar. Anda juga bukan ahli Taurat, Anda Kristen. Kamu Kristen, kamu bukan ahli Taurat, kamu Kristen. Paham? Saya ahli Taurat, guru saya adalah nenekmu kiper. Ahli Taurat dari mana? Oke, jadi gini ya, Bro. Saya buka data Quran ya, sebentar. Saya buka data Quran. Silakan. Oh, taati Al-Quran sebisa Anda, silakan. Bukan gini ya. Saya ada yang noise, Bang, ada yang noise. Tolong yang noise. Ya, gini. Apalagi di situ dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Taurat dan Injil dan yang diturunkan kepada mereka tentunya niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah. Betul, bagi Bani Israel, betul. Oke. Terus jadi gitu, Bro. Di situ Muhammad sendiri ya yang dikatakan di situ ya untuk tidak mengkanter atau masuk campur dalam urusan Taurat dan Injil karena di situ jelas dikatakan ya. Ya emang kita tidak pernah memang. Bentar. Membacanya pun tidak bisa dia. Iya bentar. Makanya. Iya, jangan dipotong lah. Jadi gini, ini kan suatu ketetapan yang Allah berikan. Nah, kalau Taurat dan Injil itu sudah diubah, Bro, artinya ini suatu pernyataan yang konyol dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Oke? Paham maksud saya? Nah, karena di sini dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Taurat dan Injil dan ternyata sekarang Taurat dan Injil yang Anda imani sekarang yang lagi kita diskusikan menurut Anda itu sudah diubah, ternyata ini sesuatu narasi yang konyol dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya jelaskan karena ini adalah Al-Qur'an. Sebentar, satu lagi, Bro, surah 5 ayat 43 ya. Ini aja dulu satu. Kalau sudah terbantahkan satu, maka semua cuma Anda akan silakan. Dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim? Ya, bagaimana mereka mengangkatmu? Ini merujukmu kepada Muhammad. Padahal mereka punya Taurat dan di dalamnya hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu dan mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman. Nah, di sini Muhammad dilarang oleh Allah untuk masuk campur kepada Taurat. Nah, kenapa? Kenapa di sini? Kenapa? Jadi di sini dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim. Jadi kalau dasarnya, Bro, bertanya Taurat itu kalau Allah mengkanter Taurat yang sudah dikorupsi, artinya kalau itu Taurat itu sudah tidak ada, artinya bahwa Allah Edi aku mau tes kita istri. Tolong jangan. Jadi gini, giliran saya dong, Bang. Kapan saya bisa bicara kalau begini? Anda seenak untuk bahas Quran. Saya nggak boleh bahas. Silakan. Tetap saya. Sebentar. Yang co-host kalau si Jo langsung di-remove. Jadi banyak begitu co-host kan saya bilangin. Si Jo jangan diterima. Kasihan si Juma nanti. Bikin malu si Juma nanti dia. Iya, soalnya aku senang Bang Juma. Saya senang waktu Bang Juma baru masuk tadi, enak banget nada bicaranya. Di dalam forum diskusi memang gitu, Mbak. Forum diskusi memang kayak begitu. Tadi kan kita belum diskusi gitu. I know, but Juma biasanya panggil Uti, nggak panggil Uti gitu. Siapa ya tahu boleh juga. Ukti itu artinya saudara perempuanku. Boleh nggak apa-apa. Iya. Cuma kan nanti takutnya dibilang saya GR. Kalau saya bilang iya saudariku. Cuma kan bisa lu buat katanya. Ada aja. Pertama tadi jadi kembali ke tema yang tadi, Bang, yang dibawa oleh Bang Hedi. Jelasin belum selesai. Si Maliki lagi jelasin belum kelar. Biar dia jelasin dulu sampai selesai ya. Boleh. Silakan. Bang, Oke, saya jelaskan ya. Jadi gini, Bro. Kalau memang Taurat dan Injil itu sudah dikorupsi atau sudah seperti dituduhkan oleh Allah itu sudah diubah, maka apalagi dasarnya Allah mengatakan kepada Muhammad dalam surah 10 ayat 90. Ya, jika 94, jika kamu Muhammad dalam keraguan-raguan, kamu bertanyalah kepada ahli kitab. Nah, ahli kitabnya sudah diubah, sudah diutak-atik. Ini kan perintah yang konyol, Bro, menurut saya. Ya. Nah, saya jawab boleh. Oke. Nah, itu adalah ayat sindiran. Ayat sindiran. Bagaimana mungkin kemudian beliau bertanya kepada ahli kitab, sementara mereka itu sudah bercampur aduk. Itu satu. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ragu dan tidak pernah bertanya. Lalu kemudian ketika abang saya mengambil dari surah Al-Maidah tadi di ayat 43, wa kaifa yuhakkimuna. Nah, di sini diterangkan bagaimana mungkin kemudian mereka akan menjadikan engkau hakim. Sedangkan mereka memiliki Torah, di dalamnya ada hukum Tuhan, tetapi mereka tidak menjalankan itu.
Hukum Taurat yang datang kepada mereka, mereka tidak jalankan, mereka tidak laksanakan. Bagaimana mungkin kamu mimpi kemudian untuk dijadikan sebagai hakim? Lawang Yesus aja datang kepada mereka ditolak. Itu maknanya, Bang. Lalu kemudian boleh ditunjukkan ayatnya dong. Lalu kemudian ketika Abang ini membawa Al-Maidah ayat 66. Sebentar Bro Juma. Bro, yang tadi kasih ayatnya. Coba tunjukkan dong. Walau annahum aqamut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Itu diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 66. Dan sekiranya orang Yahudi ini, tolong kalau saya menjelaskan kenapa nggak bisa diam kawan-kawan. Mana datanya Bro, datanya tadi kita lihat. Itu tadi diambil dari surah Al-Maidah ayat 43. Al-Maidah. Cuma ketika lagi sabar teman-teman, biar si Juma bercerita, tetapi Juma ketika menggunakan dalil ya, sabar dulu biar di share screen gitu. Jadi sabar gitu. Jadi nanti Juma lama itu Bang, lama saya mau ini saya sudah kasih bentar gini. Saudara Herdi kan membawa dalil. Dia yang menunjukkan dalil, saya hanya menanggapi gitu. Bro Juma, gini maksud aku penjelasan Bro. Yang berbobot ini siapa ini? Noise. The best of meal. Ini Bro Juma lihat ya. Dan bagaimana mereka, kata Herdi tadi itu orang Yahudi akan mengangkatmu Muhammad menjadi hakim mereka, hakim orang Yahudi. Padahal mereka orang Yahudi mempunyai Taurat yang di dalamnya hukum Allah. Nanti mereka berpaling. Terus setelah itu sungguh mereka bukan orang-orang beriman. Nah, terjawab kan? Oke. Jadi gini, pertanyaannya kalau dari ayat ini, pertanyaannya di sini ada hukum Taurat dan ada hukum Allah. Mereka punya ini. Lantas gimana? Apa yang Anda ingin pertanyakan? Ya berarti orang Yahudi waktu itu punya hukum Taurat itu. Iya memang. Oke. Makanya kami beriman. Oke, mereka bukan beriman. Bukan beriman kemana? Ya beriman kepada apa yang diajarkan kepada mereka. Loh, mereka udah punya hukum Taurat. Mereka punya hukum Allah. Betul. Sama ketika kita lihat, ini lihat. Mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Jadi, dengar dulu. Berarti di sini orang-orang Yahudi bicara kalau kayak begini. Bukan, orang-orang Yahudi di sini. Datang lagi si ini, si satu, siapa yang namanya ini si Kecap. Dia lagi yang menjelaskan Al-Quran. Lihat dulu, mereka bisa menjelaskan kalau jadi gini, mereka di sini tidak beriman kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, tapi orang Yahudi itu beriman kepada apa yang ada di kitab Taurat. Nah, itu betul, kan? Itu cara kamu berpikir. Karena kamu akan makan cendol. Sudah dijelaskan di situ. Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Berarti mereka melanggar daripada hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Bagaimana mungkin kemudian aturan yang datang kepadamu mau mereka taati, sedangkan aturan yang datang kepada mereka mereka ingkari. Gitu loh maksud ayat ini. Gitu loh Bang. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Gini ya. Saya mau share dulu. Jadi bro, jelas di situ bukan tentang mengubah isinya, tapi mereka sebentar, jangan dipotong. Sebabnya orang Yahudi di situ tidak mengikuti isinya. Gini, saya bawa data Quran ya. Oke, 1 surah 6 ayat 34. 6 ayat 34. Oke, ya. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Ini yang didustakan rasulnya, bukan kitabnya. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tidak seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu. Jadi di sini tidak ada seorang pun yang bisa merubah kalimat-kalimat. Oke, kita tambah datanya biar lebih kuat. Surah 48, ya. Surah 48 ayat 23. Oke. Nah, sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, ya, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Oke. Terus ada lagi? Bentar, ada lagi, satu lagi. Ya, ada lagi. Tunjukkan sebanyak mungkin ya. Bukan satu, banyak sih, tapi satu aja. Nah, jadi surah 39 ayatnya 62. Oke. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Nah,
dari situ bro, narasi Allah memang berbenturan dengan surah yang lain. Di satu sisi mengubah, tetapi saya kuatkan lagi ya di sini bro, tentang tafsiran surah Al-Baqarah ayat 75 dan 78. Di situ yang di-counter oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan original text, tetapi lebih kepada bro baca di dalam tafsiran Ibnu Katsir, itu meng-counter terjemahan. Dalam hal ini terjemahan yang sudah ditafsir. Jadi Allah meng-counter tafsiran orang-orang Yahudi tentang Taurat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini datanya Ibnu Katsir. Oke, paham ya bro? Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Nah, ketika sahabat saya ini membawa dalil-dalil dari Al-Quran tentang ketetapan, tentang hukum, yang kemudian Tuhan tidak akan pernah mungkin mau merubah hukumnya. Nah, Anda kemudian seakan-akan mengatakan, Yahudi tidak akan mungkin merubah hukum Tuhan. Itu kan yang Anda inginkan. Tuhan tidak ingin merubah hukumnya, memang. Tapi orang Yahudi mau nggak mereka taat kepada hukum itu? Tidak. Lalu apa endingnya? Mereka merubah hukum itu, tapi Tuhan tidak merubahnya. Tuhan tetap konsisten. Tuhan tidak pernah mengutus kemudian hambanya menjadi Tuhan. Itu ketetapan. Nah, ada nggak Tuhan itu merubah? Bahwa aku merubah yang tadinya aku utus sebagai rasul menjadi Tuhan, menggantikan aku. Nggak ada itu. Nah, sekarang untuk kemudian secara menyeluruh apa yang kemudian sahabat bawa tentang Al-Quranul Karim. Sunnatullahil lati qad khalat min qabl. Jadi Allah itu tidak pernah dari sejak dahulu, tidak pernah kemudian dia mau menemukan apa, dia tidak akan pernah mau merubah daripada hukum Allah itu. Ketika dia mengatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku, tidak akan pernah dia merubah. Ayo bikinlah Tuhan baru bernama ini dan itu. Nggak ada itu. Tetap saja Tuhan itu tetap satu, ketetapannya nggak pernah bisa berubah. Nah, kemudian untuk memahami ini lebih jauh, karena di sini forum Kristen, saya ingin teman-teman ini ngerti tentangan dengan hukum di sini, karena Allah sendiri tahu hukumnya. Jika Taurat tidak berubah, umat Israel tidak taat. Ini lebih tepat, karena memang kenyataannya Israel seringkali tidak tepat. Tapi kalau dua-duanya, jika Tauratnya berubah, Israelnya tidak taat, maka di sini ada dua hal. Allah gagal mengetahui fakta sejarah, kenyataan, karena ia sendiri mengakui firman Allah tidak berubah, dan di satu sisi, dia juga mengakui, Allahmu itu mengakui bahwa di dalam Taurat itu ada petunjuk, ada kebenaran, ada di sana hal-hal yang baik, bahkan masih disuruh bertanya. Sekarang kamu pikirkan ini kau tuntaskan. Ini problema kalau Quran mau berbicara tentang hukum Taurat. Ini problem. Kamu pikirkan aja sendiri, yang mana mau kau pilihkan. Silakan kau tanggapi. Iya, jadi lucu ya. Jadi Tuhan itu memiliki aturan main. Tapi kemudian aturan mainnya ini dituangkan di dalam sebuah pengajaran. Loh batu, kemudian disalin. Ya. Nah ini yang mengalami perubahan, tapi hukum Tuhannya tidak. Gitu loh. Kalau kemudian Anda mengatakan Tuhan Alfa menjaga kitabnya, tidak ada data seperti itu. Nggak ada. Lain dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu jaminan kami yang mewahyukan kitab Al-Quran. Kami juga yang menjaganya. Tidak ada dalil yang sama seperti itu dalam Torah. Hanya ketetapan Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Bahwa sehebat apapun manusia merubah ketetapan Tuhan, itu Tuhan tidak mau. Tapi kalau kemudian mereka merubah, itu pelanggaran. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran seperti itu. Bahwa orang-orang terdahulu gemar menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ya, perintah yang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ingin mereka rubah. Tapi tidak mau, Tuhan tidak mau merubah ketetapan itu. Tetap aja ketetapan itu seperti itu. Oke, ini di dalam Alkitab bro. Ini harus kamu pikirkan ini. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga-bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tetap untuk selama-lamanya. Ini di dalam surat Petrus ini. Petrus itu soko guru dari Yesus. Sebentar, iya, sebentar, saya selesaikan dulu. Bentar dikit lagi. Teman-teman Muslim yang nonton di channelnya Juma ya, kalian mesti mengerti Alkitab yang dijelaskan oleh Pak Erben ya. Jadi dipahami, nonton, menyimak di channelnya Juma. Ya silakan Pak Erben. Oke, jadi konsekuensinya Bro Juma yang tadi, ini menjadi konsekuensi yang harus kamu tuntaskan di dalam kitabmu sendiri. Kenapa? Karena di satu sisi Allahmu mengatakan di dalam Taurat itu ada kebenaran. Di satu sisi Allahmu mengatakan firman-Nya tidak berubah. Tetapi di satu sisi dia mengatakan bahwa firman dirubah manusia. Tuhan yang macam manakah yang timpang kayak gitu? Itu yang harus kamu renungkan. Oke, sekarang gini. Itu kau pikirkan dulu, itu kau renungkan dulu. Baik, sekarang kita buktikan. Ya, apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an dan yang Anda kemudian salah pahami. Di dalam Yohanes 10 nomor 34 diterangkan begini. Kata Yesus kepada mereka, ini ahli kitab loh. Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Tertulis di dalam kitab Taurat kamu. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Di mana di Taurat tertulis begitu? Bisa tunjukkan kepada saya? Oke, saya jawab ya.
Jadi Taurat itu kan punya pengertian hukum ya atau petunjuk. Oke, mungkin dipahami, bro ini Taurat itu khusus Musa. Tapi jangan lupa Yesus juga menyebut segala ketetapan hukum atau petunjuk yang ada di dalam kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, ya. Itu Yesus menyebutnya itu suatu petunjuk, ya, yang berarti Taurat. Nah, makanya Yesus juga menyebut, kadang di Alkitab Perjanjian Lama menyatakan seperti ini, Taurat Musa. Jadi dijelaskan Taurat siapa? Taurat Musa. Memang secara kata Taurat itu Musa ya, Taurat Musa. Tetapi ada petunjuk-petunjuk kepada para nabi. Makanya Yesus menjelaskan, aku datang untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Taurat Musa. Dijelaskan, ada Musanya. Jadi Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Nah kayak gitu bro. Jadi Taurat itu berisi bermakna petunjuk. Yang dimaksud di situ adalah petunjuk. Karena di dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur itu ada petunjuk-petunjuk tentang penjelasan seperti apa dan bagaimana Mesias itu hadir. Seperti itu bro. Nah kita lanjut soal tadi yang tuduhan Quran. Nah tadi sempat saya dengar Anda mengatakan bukan merubah lagi, tetapi menyembunyikan. Nah menyembunyikan dengan merubah beda bro. Menyembunyikan ada, tetapi tidak diungkapkan. Nah kalau merubah itu ada, tetapi sudah diedit. Itu merubah ya makna katanya. Jadi memang tuduhan Quran di dalam tuduhan Allah di dalam Quran memang tumpang tindih. Ada mengatakan diubah, ada mengatakan disembunyikan, ya kan? Nah, tapi yang pasti bro, kalau memang Taurat dan Injil itu diubah secara secara data di dalam Quran, saya mau share boleh? Sebentar, saya selesaikan dulu tadi supaya pertanyaannya terjawab. Oke. Nanti bro ke situ ya. Bro cuma perhatikan ya. Jadi ini penggunaan kata Allah di dalam Alkitab. Ini konteks Taurat. Supaya bro ada data. Nanti jangan diulang-ulang lagi diajari. Kata Allah di dalam Alkitab itu Perjanjian Lama bukan nama diri, tapi gelar kepenguasaan. Sebab nama diri Allah adalah Tuhan, Yahweh. Oke, kata Allah dalam Alkitab terjemahan Al-Laih dari kata Elohim dari akar kata El. Tunggu bang siapa nama ini bang Erben? Nama Tuhan dalam Bible, dalam Alkitabnya orang Yahudi siapa nama Tuhan? Nama sebagai gelar kepenguasaan, sebagai kepenguasaan menunjukkan kepenguasaan itu YHWH. Apa arti YHWH? Iya, YHWH itu sampai sekarang ini disebut pun nggak tahu orang. Tapi kenapa nanti sebentar. Loh, ada sejarahnya. Tapi esensinya kan pertanyaan yang pertama dulu dong. Jangan pertanyaan kedua, nanti saya jelaskan. Perhatikan ya, Tuhan huruf besar semua itu. Allah sebagai gelar kepada Tuhan pencipta alam semesta. Baru yang berikut, Musa diberikan otoritas menjadi seperti Allah bagi Firaun. Karena ini berbicara kepenguasaan. Kata Allah di situ, Anda terjemahkan itu dari kata apa? Berarti Anda kamu membawa nama Allah itu apa? Terjemahan dari kata apa itu Allah? Cuma jangan dipotong dulu, nanti akan dijelaskan. Saya ingin tahu. Bukan. Anda menyebut kata Allah itu dari terjemahan apa dalam bahasa Ibrani? Makanya kalau orang ngomong kau dengarkan. Orang bisa terangkan dulu kau bawa nama Allah. Sementara kamu nggak ngerti. Kau lihat nggak di layar? Kau lihat nggak di layar tulisannya? Ibraninya kata Allah itu apa? Elohim. Ini lihat di layar. Apa? Elohim? Iya, dari akar kata El. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dari akar kata El. Elohim, Eloah, Elruah, Elroi. Di mana kamu? Ini orang bodoh banget sih. Kamu belajar di mana ya Ben? Jangan dipotong dulu. Kau udah panas. Elohim itu terdiri dari dua kata, saudara Erben. Elah dan Yim. Ya, ini orangnya bodoh banget sih kamu. Ya, kau udah ada data di layar, lihat ini. Diterjemahkan dari kata Elohim, dari akar kata El. Artinya yang ilahi. Makanya kalau orang ngomong, orang tunjukkan data, baca, pakai mata, dan pakai otak, pakai telinga mendengar. Jangan kayak anak TK terus. Saya ngomong itu selalu data, nggak asal ngocos. Lihat ini. Lihat ya, Musa diberikan otoritas menjadi seperti Allah bagi Firaun. Keluaran 7 ayat 1. Karena itu berbicara kepenguasaan. Allah juga dipakai sebagai gelar kepada dewa-dewi sesembahan kaum non-Israel atau sesembahan palsu yang dibenci oleh Tuhan Sang Pencipta. Datanya ada semua. Saya tunjukkan lagi ayat yang kamu kutip tadi dari Yohanes. Allah sebagai gelar kepada Oke, sahabat-sahabat, saya di mute ya. Saya di mute. Di sini saya di mute, saya nggak bisa bicara. Mereka lagi ingin mereka ingin menipu dengan data-data dari kitab mereka sendiri membawa nama Allah. Padahal Elohim itu tidak sepadan dengan kata Allah. Elohim itu sepadan dengan kata ilahun. Ya, ini saya di mute ya teman-teman sekalian. Saya masih di mute. Iya. Cuma tanggapin.
kan saya bilang ini cuma jangan dipotong-potong, nanti boleh direspon mana tuh. Saya di mute, gimana saya mau nanggapin? Jadi kita diskusinya enak kan, udah dibilangin dari awal Juma. Oke, buka Juma. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara, siapa namamu? Erben. Saya tanya samamu, Erben. Elohim dalam bahasa Ibrani itu terbagi 2 kata. Coba kamu terangkan kepada saya, kok bisa sampai ke menjadi Allah? Silakan. Berarti ini orang nggak dengar. Nggak usah kamu mencela saya. Elohim itu terdiri dari 2 kata, lalu kemudian kemana arahnya kok bisa jadi Allah? Silakan. Udah, ada data di layar, kau baca aja. Enggak, saya nggak butuh datamu. Saya butuh Elohim. Bahasa Ibrani. Ya, silakan. Elohim dari akar kata El. El itu artinya yang ilahi. Bisa juga Elohim, El Roi, El Sadai. El. Terus Ohim apa artinya? Him itu jamak. Terus kenapa jadinya ke Allah? Loh, sekarang aku jelaskan sama kau supaya kau datanya ada. Ya, kata Allah itu, kata Allah itu bukan milik Islam. Mungkin kau nggak tahu. Uraikan aja. Tadi Elohim, berasal dari kata El dan Him. Nah sekarang Allah gimana ceritanya? Jadi gini cuma, kenapa Allah itu disebut jamak? Karena begini, dalam teologi Yahudi, sesuatu yang tidak bisa dijangkau dan tak bisa tercapai itu selalu ditulis dengan bentuk jamak. Ini Allah bukan Yahudi, Allah itu Islam. Sekarang jangan bawa-bawa Elohim itu benar Yahudi, sekarang Islam. Allah itu apa coba? Kamu jabarkan. Sekarang kau dengarkan, saya akan presentasikan arti kata Allah. Ya. Iya. Kaitannya dengan Elohim ya. Anda kan membawa nama Allah yang adalah Elohim katamu. Nah sekarang terangkan Elohim sama dengan Allah itu kaidah bahasanya kayak mana? Mencret. Iya Tuhan, kata Allah itu bukan milik Islam. Bukan mengenai milik siapa dengan siapa. Saya minta Anda menggunakan literasi yang akurat terhadap Elohim sama dengan Allah itu gimana ceritanya? Coba. Loh. Elohim itu diterjemahkan oleh LAI menjadi Allah. Nah, saya tanya kayak mana kaidahnya? Kenapa bisa kayak begitu? Karena kata Allah sebelum Muhammad lahir sudah digunakan orang Kristen sebagai panggilan kepada sesembahan. Makanya kalau kamu belajar sejarah, belajar sejarah yang baik. Aku lagi cari data, lihat. Aku lagi lihat presentasiku. Jadi Anda nggak tahu. Oke. Cari tema yang lain. Erben nggak ngerti. Erben nggak ngerti Elohim sama dengan Allah. Penjabaran daripada kaidah bahasanya dia nggak ngerti. Yang lain. Berkali-kali. Cuma itu Erben mundur. Yang lain, silakan. Ada lagi yang lain. Itu udah berkali-kali Pak Erben jelaskan asal kata Allah. Ya coba terangkan. Anda ada melihat dia menjelaskan kata Allah ada? Cuma kan udah pernah. Ini kita sedang menyaksikan loh. Dia nggak bisa apa-apa toh. Nggak ngerti dia. Allah itu adalah bukan milik Islam. Itu sudah diucapkan oleh Kristen di awal sebelum. Itu bukan itu yang saya tanyakan. Kata Allah kok bisa jadi Elohim, Elohim kok bisa jadi Allah? Kaidahnya seperti apa? Betul. Jadi gini. Jelaskan udah lama. Cuma kagak nangkep kali. Itu. Ya udah. Oke. Dia ini apa? Jadi nggak ngerti ya. Nggak tahu apa-apa. Oke. Siap. Yang lain, tema lain. Silakan. Jadi gini, dia ingin menunjukkan bahwa dia kelihatan pintar di channelnya. Padahal udah aku jelaskan dari kata Elohim untuk Ibrani. Kalau dalam bahasa Aramaik itu Allah, Arab itu menjadi Allah. Nah, kaidahnya seperti apa? Tadi kan Elo dengan Yim, kan dua kata. Nah, sekarang dalam bahasa Arabnya apa? 2 kata itu. Coba kamu harapkan. Oke, gini bro. Aduh, ini orang ini. Udah Erben, kamu bikin malu teman-teman Kristen. Ilmu belum sampai ke sana. Coba yang lain, sahabat yang lain. Kita bahas yang lain. Ini Quran surah 1 ayat 1 Al-Fatihah. Ya. Oke. Ya. Ini Elohim. Ya, paham ya? Elohim ya, lamirnya 1 ya. Ya, betul. Terus? Lamirnya 1. Oke. Jadi ojo kagetan bro kalau Indonesia menyebut Allah, ya. Silakan. Allah itu Allah ini kata yang diserap dari bahasa Arab, ya, Kristen Arab dahulu, ya, mentranslate Elohim, Eloah, Elaha, ya, El ke dalam sama aja. Yang lain. Oke. Saya sudah temukan. Saya kasih informasi ke dia supaya dia belajar sejarah sedikit supaya jangan asal bacot besar aku ini. Ini nih ya, kau lihat ya. Padahal udah berkali-kali nih. Gak apa-apa. Asal usul penggunaan kata Allah dalam sejarah dan kitab suci. Apakah Allah nama Sang Pencipta atau gelar kepada Sang Pencipta? Apakah milik Islam atau milik semua agama? Oke, perhatikan ini supaya Juma kamu jadi cerdas. Elohim sama dengan Allah itu gimana? Dengar dulu. Kau di mute aja biar saya selesaikan ya. Bangsa Arab, lihat bangsa Arab dalam catatan sejarah. Kau jangan putuskan live-mu di YouTube-mu ya. Iya, enggak mungkin. Jangan kau hapus ya, lihat. Kecuali komit saya keluar. Oke.
Lihat ya, bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia, penyebutan paling awal istilah Arab ditemukan pada masuki Assyria abad 9 sebelum Masehi. Terus? Ya, artinya itu orang-orang gurun atau Badui. Ini ada sumbernya. Ya, bangsa terus? Arab tidak selalu terdiri dari orang Islam, tetapi juga orang Kristen, bahkan orang Kristen dan Yahudi lebih dahulu menggunakan bahasa Arab daripada agama Islam. Iya, saya tidak Buktinya ada. Oke, lihat ya. Bangsa Arab dan bahasa Arab tidak terpisah. Bangsa Arab tentulah menggunakan bahasa Arab dalam hidup sehari-hari, budaya mereka. Terus Elohim sama dengan Allah mana? Dengar dulu. Jika bangsa Arab sudah ada sejak abad 9 sebelum Masehi, padahal abad agama Islam baru ada di abad ke-6 sebelum Masehi, berarti bangsa Arab dan bahasa Arab lebih tua dari agama Islam itu sendiri. Jadi jarak bangsa Arab dengan agama Islam 1.500-an tahun. Itu harus diingat sejarah. Berikut. Bangsa Arab dalam catatan sejarah Alkitab. Bangsa Arab dalam catatan sejarah Alkitab ada di dalam 1 Raja-Raja 2 pasal 10 ayat 14-15 dan juga di dalam Kisah Rasul 2 ayat 11. Kalau 1 Raja-Raja pasal 10 ini itu tahun 970-931 Masehi, ini sesuai dengan fakta sejarah umum abad 9. Jadi sejarah umum dengan Alkitab itu selaras. Kalau di dalam Kisah Rasul itu abad Abad pertama tahun 52-62 Masehi. Ditulis Lukas ya. Ngantuk. Ya ngantuk lah, kau kan bukan orang pembelajar, kau kan polemik. Elohim sama dengan Allah, mana? Ini dengar dulu, nanti ada di sini. Rasul Paulus pertama kali memberitakan Injil ke tanah Arab tahun 56 Masehi. Perhatikan ya. Agama Islam baru ada tahun 600-an Masehi di tanah Arab dengan Nabi pertama Baginda Muhammad. Perhatikan ya. Pertanyaannya, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Allah dalam bahasa Arab? Jawabannya tentu bukan Islam, tetapi kaum pagan, kemudian Yahudi dan Kristen. Perhatikan ya. Ini data-data ini semua. Ini saya bicara tidak. Ini datanya. Iya, itu tidak saya pungkiri. Saya pakai, lihat datanya ya. Betul. Ya sudah betul. Dengarin. Itu saya iakan. Oke, lihat. 1.500 tahun. Bentar, jadi jarak antara bangsa Arab dalam bicara terus baru nggak nyambung dengan pertanyaan saya gimana? Jarak antara bangsa Arab dalam sejarah dan catatan Alkitab dengan Quran dan Muhammad itu 1.500 tahun. Oke? Lihat ini ya. Jadi semuanya ada. Oke, kata Allah itu memang betul nama Tuhan yang benar. Allah adalah kata Arab yang sepadan dengan kata Elohim atau Eloah dalam perjanjian lama. Bangsa Arab dengan bahasa Arab dan juga Yahudi Aramaik sudah ada sebelum agama Islam. Perhatikan. Jadi bahasa Arabiknya itu Allah, bahasa Hebrewnya itu El atau Elohim, dalam Aramaik itu Allah. Nah, coba kamu buktikan kebenaran datamu tuh. Oke. Elohim itu 2 kata kan tadi? Ya kan? Ya Tuhan. Oke, udah ya. Penggunaan. Pakai literasi dari kitab agamamu gimana sih? Lihat. Orang Kristen Arab, dengarin ya. Sekarang saya tanya, orang Kristen kau udah kepanasan. Lihat, orang Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah memakai kata Allah dalam dua-dua mereka. Kalau Kristen Arab juga sudah memakai kata Allah dalam tulisan mereka. Menggunakan kata Allah oleh orang Kristen di Arab lebih tua dari pemakaian kata Allah dalam agama Islam. Ini ada inskripsi jabat 512 Masehi. Perhatikan ya. 512 Masehi, sedangkan Quran 610. Berarti jaraknya 100 tahun. Juga 10 menit begini mau. Oke. 10 menit loh dia ini. Asalkan kau bawa data, presentasi nggak apa-apa, kudengarkan. Presentasi nggak? Kudengarkan. Kalau ngoceh nggak ada data, ya dipotong. Allah dipakai dalam semua versi kitab suci dalam bahasa Arab dari zaman kuno sampai sekarang. Lihat ya, orang Kristen di Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Malaysia, Brunei memakai kata ini. Nanti kamu pakai datanya si Rizky kan? Si Rizky itu data yang bahasa Arab itu baru ada di ensiklopedia abad 8-19. Makanya kalau kamu belajar sejarah, belajar yang bagus. Jangan belajar sejarah dipotong di tengah. Lihat ini, umat beragama lain. Nih ya. Oke, sudah saya kasih data. Kau nggak usah 1 menit, silakan 10 menit presentasi, jangan ngoceh. 1 menit buat Erben ya. Cuma sebentar saya ngomong sebentar ya. Cuma apa yang di Pak Erben share screen itu berguna buat pengikut cuma yang ada di enggak sama sekali enggak. Itu nonsense, itu bullshit. Gitu. Bullshit. Makanya tadi cuma jadi gini, izinkan saya berbicara. Ya, silakan. Oke, yang saya minta dari di awal, kenapa Erben menyebut kata Allah? Kata dia Kristen lebih dulu menyebut nama Allah. Oke, kesalahannya di mana? Kesalahannya menerjemahkan Elohim sama dengan Allah. Yang benar adalah Yod He Pave sama dengan Allah. Itu baru betul. Makanya saya minta. Nah, itu kan saya minta. Nah, sekarang Anda tertawa kan? Nah, sekarang saya minta ketika Anda mengatakan Elohim sama dengan Allah, coba kamu definisikan, kamu terjemahkan Elohim yang terdiri dari 2 kata itu, kenapa bisa kamu terjemahkan menjadi Allah? Alasanmu apa? Karena orang Kristen lebih dulu mengucapkan kata Allah. Orang-orang penyembah berhala menyebut nama Allah. Memang betul mereka ngerti pencipta langit dan bumi ini namanya Allah. Nah sekarang saya minta Elohim kenapa menjadi Allah? Coba kamu terangkan itu. Kalau Anda mengatakan orang Kristen lebih dulu, betul saya mengaminkan.
Kami umat Islam mengaminkan. Teman Kristen, orang Yahudi, penyembah pagan menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi ini dengan sebutan Allah. Nah, sekarang sebutan lah. Itu sebutan itu main. Iya, mereka menyebut nama pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Oh, bukannya Islam. Semua orang Kristen, orang Yahudi, orang penyembah berhala, mereka ngerti nama Tuhan yang benar itu adalah Allah, bukan Yesus. Jadi sekarang ketika Anda ingin mengatakan Kristen hari ini menggunakan kata Allah karena terjemahan dari Elohim, disitulah kesesatannya. Karena Elohim itu artinya dalam bahasa Arab ilahun atau rabban atau rabbun atau rab. Dari Yosef Fafe ke Allah itu gimana? Nah, sekarang coba kamu arahkan Yosef Fafe. Ceritain dulu klaim lu. Lah itu nama Allah, itu nama Tuhan. Sekarang kamu lihat coba bagaimana kemudian rabi-rabi Yahudi ketika menerjemahkan kitab Torah dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Elohim kalah. Dengar. Kalau orang Yahudi seperti Rabi Santiagon, ketika dia menerjemahkan kitab Torah mereka ke dalam bahasa Arab, Yotefave dituliskan? Tidak. Mereka menggantikan dengan nama Allah. Mereka menggantikan dengan nama Allah. Sekarang saya tanya sama Anda, Yotefave dalam bahasa Arab apa? Dalam kitab Raja Salman nyebut Yotefave. Dalam kitab Al-Muqaddas milik Kristen, Yotefave diterjemahkan dengan kata apa di dalam? Oke, pertanyaan sebentar. Kitab yang dengar. Kitab Kristen yang Al-Muqaddas yang kamu sebutkan itu diterbitkan tahun berapa? Nah, saya tanya sama kamu. Kau jawab dulu. Di abad 9, bro. Oke, Al-Quran lebih duluan menggunakan kata Allah daripada Al-Muqaddas. Paham? Berarti kamu nggak lihat data yang tadi bahwa di dalam saya tanya. Bentar, saya mute nanti kalau bentar. Sekarang Diam dulu. Kamu yang diam. Ini giliran saya. Bukan. Kamu mau cenggara data. Kalau di dalam kitab Torahnya Musa yang masih ada hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Yotefave disebut dengan sebutan apa di dalam bahasa Arabnya? Jadi gini, saya kalah karena kamu sudah tanya, saya jawab. Ya, di dalam manuskrip Alkitab, khususnya kalau Septuaginta, kata YHWH itu sudah ditranslate menjadi kurios. Artinya itu tentang gelaran keagungan kepenguasaan kepada sang pencipta, kurios juga. Ingat itu ya, itu kurios itu Tuhan. Cuma jangan dipotong-potong. Oke. Giliran saya boleh dipotong gitu, karena saya tamu gitu. Enggak ada potong cuma kok, enggak ada. Jadi gini cuma, kalau bukan. Orang lagi ngomong dikasih mas lagi pelawak ini. Bukan. Gini cuma. Kalau kamu ngomong panjang, datamu ada. Lah, saya nggak perlu data jual. Kalau kamu bicara nggak ada data. Sekarang saya butuhkan bukan dalam bahasa Arab apa? Juma dengerin ya. Ketika Pak Erben bawa data, seharusnya Juma juga bawa data untuk. Nggak perlu. Cukup saya bertanya, Elohim dalam bahasa Arab itu apa? Makanya kan tadi udah dijelasin. Udah dijelasin kok. Apa dalam bahasa Arab apa? Elo itu artinya sembahan. Dalam bahasa Arabnya sembahan apa? Tuyul. Dijelasin, jangan dipotong-potong, jadi biar paham. Dan penonton Juma juga bisa paham, jadi bisa mengerti. Kalau Juma potong-potong, penjelasannya jadi kagak nyambung. Oke, saya kira cukup, sahabat. Ini saya mau ke kantor ya. Terima kasih banyak waktunya. Buat saudara Erben belajar lagi kata Elohim itu ya, saudara Erben. Belajar kata Elohim. Kau berunda kayak rasate, kakak bro. Jadi kamu belajar yang banyak. Pak Suma. Kata Elohim itu apa dalam bahasa Arab gitu ya. Pak Suma, selamat siang. Boleh saya bertanya satu saja? Beri kesempatan. Silakan. Satu ya. Habis itu saya. Ya, satu saja ya. Pertanyaan saya sederhana, semoga Anda dapat hidayah. Baik, terima kasih. Ya, comot aja kata-kata Islam terus ingat teman-teman. Pak Suma, saudara Suma yang terhormat. Ya. Pertanyaan saya. Ya. Lihat ditulis pada tahun 50 Masehi. Sebenarnya adalah doa yang ditujukan kepada Yesus dan menyebut Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen memiliki prasasti arkeologi yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Pertanyaan saya kepada Bapak Suma yang terhormat, apakah Anda tahu prasasti arkeologi yang tertanggal 100 tahun setelah kematian Muhammad, di mana ia disebut sebagai nabi? Silakan. Kan nggak ada data tadi Pak Miko, Juma bilang. Jadi Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu kenabiannya tidak seperti kemudian yang Anda jabarkan tadi. Harus ada kemudian prasasti yang menuliskan itu. Al-Quran yang menerangkan itu. Ya, beliau disebut khatan nabiyyin, penutup para nabi. Al-Quran, kami butuh Quran, kami nggak butuh prasasti-prasastian. Nah, Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai nabi. Dia menyebut dirinya sebagai Mesias. Di mana kemudian Yesus menyebut dirinya sebagai Yotefave? Ada. Itu jawaban saya, Bang. Saya kira insya Allah besok pagi saya masuk lagi ke sini. Saya pamit dulu, saya harus ke
Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Sumar dan kawan-kawannya. Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka bisa membantah serta mematahkan setiap data dan juga argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Sumar bersama dengan kawan-kawannya. Karena lagi-lagi Ustadz Sumar ini selalu berkuar-kuar tentang ayat Alkitab yang dia gunakan, dia tafsirkan sesuai dengan pemikiran sendiri untuk menyerang iman kekristenan, di mana dia sendiri banyak menyanggah, bahkan melontarkan suatu tuduhan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Yesus hanya seorang manusia biasa, dan bla bla bla, banyaklah yang dia katakan tentang Yesus Kristus seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen pada akhirnya bisa membungkam Ustadz Sumar dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga hal itu membuat Ustadz semua pada akhirnya kesurupan menghujat. Karena kalau kita melihat Ustadz Sumar ini ketika dia sudah merasa sedang terpojok dan sudah tidak seperti sudah tidak tahu apa-apa, dia akan melakukan banyak cara untuk menyerang teman lawan debatnya supaya dia ini berpikir supaya dia merasa bahwa dia yang sedang memimpin perjalanannya debat seperti itu. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk para apologet Kristen ketika mereka bisa dengan baik mematahkan setiap data bodong yang dibawakan oleh Ustadz Sumar. Karena apa? Karena setiap data yang dibawakan Ustadz Sumar itu semuanya itu berasal dari sumber-sumber yang menurut iman kekristenan itu sesat dan tidak dipercayai seperti itu. Apalagi ketika Ustadz Sumar membawakan satu ayat Alkitab yang dia comot dan dia gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, semuanya itu berdasarkan dengan sumber data dan juga tafsiran dia yang saya sendiri melihat bahwa dia tidak mengerti dan dia dan juga tidak memahami akan hal itu. Apalagi berbicara tentang kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Sumar tentang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya seorang utusan seperti itu. Dia mengutip dari Yohanes, ya, dari Injil Yohanes. Tetapi Ustadz Sumar dia hanya mengambil satu ayat dan dia tafsirkan dengan menggunakan buku-buku tafsiran yang itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan atau dituliskan di dalam ayat Alkitab itu sendiri. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para apologet Kristen, semuanya itu sebenarnya tidak perlu lagi dibantah atau tidak perlu lagi itu disanggah oleh Ustadz Sumar, karena yang sesungguhnya atau yang benar bagaimana ketika para apologet Kristen itu membawakan setiap data yang berdasarkan sumber-sumber yang benar, sumber-sumber yang berkaitan dengan ayat Alkitab dan tafsiran-tafsiran yang bisa membuktikan atau bisa kita mengerti dan mengetahui arti, maksud dan tujuan dari penulisan ayat tersebut. Ya, begitulah. Tetapi kita hanya bisa berdoa supaya Ustadz Sumar bersama dengan kawan-kawannya, mereka ketika mereka membaca Alkitab, mereka mencari kesalahan supaya mereka dipertemukan dengan kebenaran itu sendiri, dan mereka bisa melihat bahwa kebenaran dan keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan untuk menjadi garam, terang, berkat bagi setiap orang yang belum mengenal akan Yesus Kristus seperti itu. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Semoga video ini boleh mencerdaskan kita semua supaya kita juga memiliki pemahaman yang baik tentang iman kekristenan. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.